Halo, kali ini saya mau sharing pengalaman saya dalam mempersiapkan budik damber, budidaya ikan dalam ember. Saya sendiri sudah menjalankan budik damber ini hampir 1,5 bulan kurang lebih. Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk persiapannya? Berikut informasi yang bisa saya share. Nah, saya menggunakan ember ukuran 80 liter seharga 60.000. Di bagian atas ember itu saya beli lubang kontrol supaya jika ada hujan, airnya tidak meluap keluar dari ember tapi keluar melalui lubang kontrol. Di bagian bawah itu saya beli keran yang saya beli seharga 10.000. Itu ditempel menggunakan lem pipa yang saya beli seharga 70.000. Gunanya ini untuk menguras ember lele atau air lele jika sudah terlalu pekat atau kotor. Nah, itu di bagian atas itu teman-teman bisa lihat kantong plastik, itu adalah bibit lele yang saya beli ukuran 6 sampai 8 cm sebanyak 40 ekor. Saya beli 40.000 dari lokasi pembelian dekat dengan rumah supaya lele tidak stres akibat menempuh perjalanan jauh. Jadi sebelum saya tuang, plastik lele tersebut saya taruh di atas air supaya mereka menetralisir suhu, supaya suhunya disamakan dan mereka kan habis pusing akibat perjalanan supaya lebih tenang. Nanti setelah 15 menit plastiknya akan saya buka dan saya biarkan lele-lele keluar dengan pelan-pelan, jadi tidak dituang. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan untuk menanam kangkung. Ada arang yang saya beli seharga 15.000, 2 kantong plastik. Saya hanya pakai 1 kantong plastik. Ada kawat untuk menggantung gelas, ada gelas bekas, ada bibit kangkung yang saya beli seharga 20.000. Ada tisu juga yang digunakan sebagai alas supaya bibit kangkung tidak keluar melalui sela-sela lubang. Nah, itu kira-kira yang dibutuhkan untuk menanam kangkung. Selain itu ada juga pelet lele atau makanan lele. Itu saya beli 30.000 ukuran 1 kilo, kemasan repack. Saya beli dari marketplace online. Sejauh ini selama hampir kurang lebih 1,5 bulan, peletnya masih ada sisa, cukup untuk beberapa hari. Nah, total semua yang saya habiskan itu kurang lebih 200.000, dan ini belum termasuk pembelian bibit lele kedua sebanyak 40 ekor juga. Kali ini saya beli seharga 80.000 karena bibit lele saya yang pertama 40 ekor dalam seminggu itu mati 30, jadi hanya tersisa 10. Sehingga saya membeli kembali bibit lele yang lebih baik. Berdasarkan analisa kami, sepertinya kenapa banyak bibit lele yang mati di percobaan minggu pertama, itu karena kualitas air yang kami gunakan kurang baik. Air yang kami pakai itu merupakan air tanah. Itu kami endapkan 3 hari, kami beri daun pepaya di bagian atas sesuai dengan rekomendasi dari channel YouTube. Tapi sepertinya ini tetap tidak terlalu baik untuk lele. Sehingga di hari kedua, jadi sejak hari pertama masuk 40 ekor, itu yang mati total kurang lebih 20. Setelah itu ada lagi mati 2, 5, sehingga dalam seminggu total kematian itu 30 ekor. Itulah kenapa kami menambah bibit lagi 40 ekor, jadi total 50 ekor. Nah, untuk percobaan bibit kedua itu kami menggunakan media yang berbeda. Jadi airnya kami endapkan itu dengan EM4 sebanyak 1 tutup botol untuk kurang lebih 60-70 liter air. Kami endapkan 1 minggu. Setelah itu airnya akan kami tuang
ke ember yang berisi lele. Nah, setelah menggunakan EM4 ini, hampir tidak ada lagi lele yang mati. Kecuali kalau kami lagi miss kasih makan karena harus pergi jauh, itu biasanya ada 1 lele yang mati. Tapi bisa dibilang lele-lele kami hidup sehat sampai besar selama 1,5 bulan ini. Jadi ini ruangan yang kita pakai untuk belajar beternak lele di ember. Ini sebenarnya ruangan cuci. Nah, itu di pojokan. Kita cuma punya 1 ember. Ini ember pakaian. Nah, ini itu adalah air endapan EM4. Itu jadi kita selalu persiapkan ini untuk kalau nanti kita menguras. Nanti detailnya saya ceritakan. Nah, ini ember lele kita, ada kangkung. Kangkungnya kurang bagus di sini pertumbuhannya karena tidak kena matahari pagi, jadi dia kayak kurang nutrisi gitu, sehingga si kangkung ini tidak terlalu kita urus sekarang. Nah, di bawah itu ada keran untuk menguras, biasanya 2 minggu sekali. Nah, kita sambung selang. Nah, langsung ke situ. Oke, sekarang kita akan kasih makan. Nah, ini makanan untuk lele, pelet yang kita beli sejak pertama memelihara lele. Sekarang saatnya kita kasih makan. Sehari biasanya kita 3 kali kasih makan lele. Coba kita cek, udah lapar belum ya? Udah jam 12 siang. Tadi pagi makannya jam 7:30. Nanti biasanya kita kasih lagi sore jam 5. Kasih makan lele ini ada trik-triknya juga. Biasa saya tungguin sampai habis pelet yang di ember, baru saya kasih lagi. Karena kalau kebanyakan pelet dan sampai bersisa, itu akan berubah jadi amoniak. Nah, sekian dulu sharing dari saya untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan share mengenai permasalahan-permasalahan yang saya temui dalam menjalankan budidaya lele di ember ini. Seperti lele yang saling kanibal, lele menggantung atau upacara karena terlalu banyak amoniak, cara membuat kuburan lele supaya lele yang mati tetap berguna, kangkung yang pertumbuhannya kurang bagus karena sinar matahari, dan lain sebagainya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kalian-kalian yang menonton dan sedang mencoba untuk budidaya lele di ember. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Selamat mencoba, salam 1 ember.